tahun 2020 kita mengalami banjir. Jadi banjirnya itu sekitar 2 meter lebih di Tambun ini. Kebetulan di belakang kita ini adalah kali, jadi pembuangannya langsung ke kali, dan ketika banjir kalinya meluap, kolam-kolam kita itu atasnya ini terendam air semua gitu. Jadi nggak kelihatan bentuk kolamnya dan ikannya pada kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh petani dari Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Maulidi. Saya petani dari Bekasi Utara, tepatnya berada di Tambun. Saat ini saya memiliki 45 kolam. Asalnya itu saya merintis dari kerjaan saya sebelumnya, yaitu adalah karyawan toko, yaitu pramuniaga, yang mana kerjanya itu adalah di Indomaret gitu, salah satu retail toko-toko di Jakarta. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Awalnya ketika saya berhenti dari pekerjaan lama saya mencari mencari ide-ide ataupun peluang-peluang usaha yang sekiranya mampu menghasilkan income untuk pribadi. Nah, secara saya cek, ternyata ada beberapa usaha-usaha yang mampu menghasilkan income. Di antaranya itu ada laundry, ada dropshipper, ada counter, ada les privat, dan yang terakhir adalah ternak lele. Nah, secara saya melihat, ternyata ternak lele ini ada keunikannya tersendiri gitu. Artinya kita memelihara hewan yang hidup sehingga bisa kita jual dan menghasilkan income. Nah, dari situ mulai saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya sharing ke teman-teman yang memang basically pernah menjadi petani. Akhirnya saya paksa untuk membuka kolam di rumah saya waktu itu. Yaitu pertama kali saya buat itu dengan ukuran kolam 2 kali 1 meter, satu kolam. Nah, setelah saya mencoba memelihara ikan lele, kebetulan waktu itu saya beli benihnya itu di salah satu pasar yang berada di Parung dengan kapasitas 1000 ekor waktu itu. Nah, setelah saya pelajari, saya trial, ternyata tidak semudah yang saya pikirkan pada saat itu, karena ternak lele ini kita memelihara suatu makhluk hidup yang memang harus kita besarkan dari benih sampai bisa terjual. Itu stepnya atau jaraknya dengan rentan waktu yaitu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, di situ saya coba memelihara sebulan, 2 bulan, sampai akhirnya ada kematian massal pada saat menjelang 2 bulan 1 minggu. Nah, setelah itu saya mencari referensi, saya membaca literatur dan sharing juga ke petani-petani yang berada di daerah Bogor. Ternyata ada beberapa faktor yang memang harus kita pelajari dulu sebelum kita terjun ke dunia ternak lele ini. Nah, setelah saya pelajari, ternyata saya menemukan titik terangnya. Oh, ternyata kendalanya adalah di air. Nah, setelah itu saya belajar sampai akhirnya semua bisa teratasi, dan alhamdulillah pada waktu itu dari 1000 ekor saya tebar itu menghasilkan panen 30 kilo. Itu pertama kali saya merasakan panen
yang memang betul-betul dari budidaya sendiri gitu. 30 kilo ini saya jual dengan harga waktu itu kita masuk ke pecel lele dan rumah makan Padang ya waktu itu di harga 21.000. Ketika saya review dan hitung-hitung modal dan HPP-nya dan penjualannya, ternyata kita masih ada kerugian gitu. Masih ada kerugian sekitar kurang lebih 400.000 gitu. Itu awal pertama kali saya mencoba beternak lele gitu. Saya putuskan untuk membuat kolam di daerah Serpong. Alhamdulillah dengan izin keluarga saya dan ada beberapa teman-teman saya yang coba ikut bergabung dengan saya ini, kita berangkat ke Serpong, kita buat kolam di sana sekitar 3 kolam waktu itu dengan ukuran 5 kali 3 meter. Nah setelah saya buat kolam, prosesnya sekitar 1 bulan kurang lebih, itu kita mulai membeli bibit lagi di tempat yang sama pada waktu itu pertama kali kita beli, yaitu sekitar 6.000 ekor. Setelah kita tebar benih dan kita pelihara, alhamdulillah itu benih belum besar-besar gitu. Artinya ada kenaikan benih, tapi ukurannya itu tidak rata gitu. Jadi selama kita pelihara 2 bulan, harusnya sudah ukuran sangkal, itu masih ukuran 9-10. Nah itu kegagalan yang mungkin harus kita pelajari lagi. Setelah kita review lagi, ternyata kolam tanah masuk ke kolam terpal itu tidak bisa gitu. Itu yang membuat kita akhirnya mengalami kerugian lagi. Nah setelah kita rugi, akhirnya kita pecah pada saat itu. Akhirnya kita berjalan masing-masing dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut pelatihan di daerah Bogor, tepatnya di Desa Sukabirus. Alhamdulillah dengan kita pelatihan, kebetulan waktu itu ada namanya Maestro Lele Sangkuriang di daerah Bogor, Sukabirus. Itu bernama Haji Abah Nasruddin gitu. Beliau adalah penemu daripada jenis lele Sangkuriang yang mungkin sekarang kita kenal, yang menjamur ya, yang menjamur di seluruh Indonesia. Nah beliau adalah penemunya. Dan ketika saya pelatihan di sana selama 3 hari 2 malam, itu sekitar bulan Juli 2018 kita mulai pelatihan di sana. Setelah pelatihan 3 hari 2 malam kita mendapatkan bimbingan secara teori dan praktek lapangan. Alhamdulillah setelah itu kita mencoba tandem artinya gabung dengan teman-teman kita yang ada di Jakarta, tepatnya di daerah Kemang. Kita gabung di situ. Alhamdulillah perlahan-lahan kita melakukan segmen pembenihan ya, artinya kita mulai bukan menciptakan, kita mulai membenihkan sendiri gitu. Kita berproduksi sendiri sampai akhirnya benih itu kita pelihara dari ukuran larva, ukuran 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya sampai akhirnya bisa terjual. Alhamdulillah dari situ kita mengumpulkan sedikit-sedikit margin yang kita miliki. Sampai akhirnya saya pribadi diberi kesempatan untuk mengelola lahan yang ada di daerah Tambun, tepatnya di sini gitu. Setelah saya diberikan izin dari Ketua Umum Sangkuriang Lele Organik Indonesia, akhirnya kita berproduksi di daerah Tambun. Nah, di Tambun ini adalah sentral daripada komunitas lele Sangkuriang Indonesia gitu. Jadi di sini adalah sentral dari komunitas Sangkuriang Lele Organik Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini awalnya itu hanya 21 kolam. Pertama kali kita buat hanya 21 kolam. Ternyata perjalanan-perjalanan dapat masukan, dapat motivasi juga dari teman-teman dan rekan-rekan satu komunitas, sehingga kita dapat mengumpulkan margin yang kita kumpulkan dari hasil penjualan benih gitu. Sampai akhirnya kita menambah kolam, sampai sekarang kolamnya ada sekitar 45 kolam yang dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen pembenihan, pendederan, dan segmen penampungan. Jadi kita di sini tidak ada segmen pembesaran karena kita ini sistemnya plasma. Jadi kita menjual benih ke petani dan hasil panennya kita tarik kembali ke sentral di sini gitu. Nah, alhamdulillah setelah ini semua berjalan, awal tahun pertama kita mengalami pasang surut ya, pasti namanya dalam usaha itu kita mengalami pasang surut, dan tahun kedua kita
bukan mendapat ujian, artinya mendapat teguran gitu. Yaitu di tahun 2020 kita mengalami banjir yang pada saat itu memang tinggi sekali, mungkin bisa dikatakan banjir tahunan gitu. Jadi banjirnya itu sekitar 2 meter lebih di Tambun ini. Kebetulan di belakang kita ini adalah kali, jadi pembuangannya langsung ke kali, dan ketika banjir kalinya meluap dan ada tambahan banjir kiriman dari Bogor juga kan. Sampai waktu itu kolam-kolam kita itu atasnya ini terendam air semua gitu, jadi nggak kelihatan bentuk kolamnya dan ikannya pada kabur. Nah itu kita harus memulainya dari awal lagi, sehingga kita mulai membangun kolam step by step sampai akhirnya ya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini berjalan sudah hampir 4 tahun, artinya masuk tahun keempat. Dan di tahun ketiga kita mencoba membangun sistem mitra ataupun plasma, yang artinya pembaharuan dari sistem-sistem yang telah kita jalani. Jadi petani itu membeli benih di kita dan hasil panennya kita tarik, sehingga memudahkan petani untuk tidak khawatir tentang market, karena ujung tombak daripada usaha ini adalah sebuah market. Dan market ini yang sering kali petani-petani khawatirkan akan kemana muara daripada hasil produksi yang mereka besarkan. Dan jadi kami di sini membentuk suatu grup yang awalnya kita mandiri, itu menjadi suatu grup yang kita sama-sama satu visi dan satu misi juga. Bagaimana caranya kita menampung hasil panen daripada petani-petani binaan kita yang memang nantinya akan kita distribusikan untuk pecel lele, untuk ikan segar, untuk warung-warung sayur, ataupun rumah makan yang berada di daerah Bekasi. Itu tujuan utama kita. Dan alhamdulillah semuanya berjalan, walaupun masih ada tersendat ya, karena mungkin faktor efek pandemi seperti saat ini kan banyak orang-orang yang ketakutan, ataupun toko-toko banyak yang tutup, warung makan banyak yang tutup gitu. Jadi artinya agak tersendat, tapi masih berjalan dengan lancar. Mungkin angka produksinya aja yang mungkin akan diturunkan gitu. Alhamdulillah sampai saat ini petani binaan kita untuk di daerah Bekasi itu ada hampir sekitar 70 petani. Itu dari berbagai macam segmen pendederan, segmen pembesaran gitu. Jadi kita tidak membuka plasma dalam bentuk segmen pembenihan, tapi kita di sini ada komunitas kecil yang bernama Poktan Bekasi Raya, dan itu isinya ada segmen pembenihan, segmen pendederan, dan segmen pembesaran gitu. Jadi artinya di luar Poktan ini kita mempunyai plasma baru gitu, yang mana kita bentuk itu secara tidak langsung untuk mensejahterakan petani-petani yang berada di daerah Bekasi. Dan alhamdulillah setelah kita audit data-data yang kita punya ini, alhamdulillah valid. Itu omset kita selama 1 bulan itu di angka 150 juta gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang percaya atau tidak, sekelas petani ini mempunyai omset yang alhamdulillah begitu lumayan ya, walaupun belum terlalu besar, begitu lumayan. Mungkin sebagian petani bilangnya hoax gitu, atau masyarakat mengira itu hanya akal-akalan saja. Jadi kalau dibilang akal-akalan, kita punya data valid yang bisa kita beberkan untuk teman-teman semua. Dari penjualan kita, dari hasil budidaya kita ada data valid yang memang dapat kita beberkan untuk teman-teman membaca ataupun melihatnya secara langsung, dan itu kita bisa share. Makanya kita itu membentuk petani ini bukan sekedar mereka punya kolam langsung jadi petani kita, enggak gitu. Artinya ada sistem yang memang yang namanya itu simbiosis mutualisme gitu. Artinya ketika mereka beli benih di kita, itu hasil panennya kita tarik. Dan di luar sana banyak teman-teman petani kita yang notabene bukan kemitraan kita itu, mereka mengeluh gitu. Yang namanya usaha ini kan pasang surut. Artinya ketika lagi susah,
itu pasti akan naik, meningkat produksi, dan ketika lagi banyak itu akan menurun. Nah, ketika lagi menurun ini, petani-petani di luar kemitraan kita itu banyak yang banyak yang sharing ke kita itu, "Bang, tolong bang, ikan saya udah panen, bisa gak diangkat?" Sedangkan mereka tidak beli-beli di kita gitu. Artinya ketika kita tarik ikan dia, itu sama aja kita mengambil ampas daripada petani sebelumnya yang memasukkan bibit ke mereka. Nah, di sini kita membuka sistem kemitraan itu, jadi kita tidak akan membuat petani kita itu bingung bagaimana muara pasar mereka itu akan terserap. Nah, disinilah tempatnya gitu. Jadi kita supply mereka dengan bibit yang kita miliki, dan di situ hasil panennya kita tarik gitu. Nah, kebetulan kalau bicara sistem kemitraan, alhamdulillah ya, sudah banyak yang berkomitmen dengan kita dengan catatan MOU gitu. Kenapa kita tekankan MOU? Karena MOU itu walaupun legalitasnya hanya sebatas materai, tapi menurut saya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya ketika kita sudah ber-MOU dengan petani, nah disitulah ada kerjasama yang memang sistem kemitraan, dan itu yang kita jalankan selama ini. Banyak orang yang berpikiran kalau bahasa kasarnya ya, gue mau usaha tapi gue bingung usaha apa gitu kan, dan itu banyak sekali gitu. Banyak orang yang memiliki uang tapi mereka bingung ingin mempunyai usaha apa gitu. Dan saya pribadi menyampaikan bahwa ternak lele ini adalah alternatif yang paling bagus di masa pandemi seperti ini gitu. Karena setelah saya sharing gitu kan dengan teman-teman yang memang di bidangnya masing-masing, ada dua pekerjaan atau dua usaha yang memang tidak termakan oleh kondisi seperti ini gitu. Yang pertama adalah kesehatan gitu. Semua orang butuh kesehatan. Tanpa sehat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kesehatan, walaupun bentuknya apoteker ataupun tenaga kesehatan, itu dibutuhkan oleh setiap orang. Dan kedua adalah pertanian. Pertanian ini ruang lingkupnya banyak, bukan hanya di ikan lele saja, tapi kayak di padi, jagung gitu, umbi-umbian ataupun peternak ikan. Dan kita menekankan kenapa harus berinvestasi ataupun mempunyai usaha di ikan lele ini, karena basic kita ini adalah petani lele gitu. Jadi kita tahu betul pangsa pasarnya kemana, jatuh bangunnya seperti apa gitu, dan kita bisa mengarahkan bahwa orang yang mempunyai usaha ternak lele ini adalah orang yang sabar itu. Makanya ternak lele ini adalah suatu alternatif yang memang dibutuhkan untuk saat seperti ini. Jadi artinya walaupun mereka mempunyai pekerjaan tetap, usaha ternak lele ini tidak merugikan gitu. Tidak merugikan, sekali lagi saya bilang tidak merugikan, karena banyak manfaat yang didapat. Yang pertama, kita akan memperbaiki gizi untuk orang Indonesia gitu, karena kandungan di lele ini proteinnya itu setara dengan ikan salmon gitu. Itu ya yang paling bagus, itu setara dengan ikan salmon. Mungkin untuk kalangan orang menengah ke bawah gitu kan, membeli ikan salmon itu harganya cukup mahal, tapi dengan mengkonsumsi ikan lele ini mereka mampu menyetarakan nilai gizi yang ada pada ikan salmon. Itu satu. Kedua, ikan lele ini adalah ikan yang mudah dibudidayakan, walaupun banyak orang yang berpikiran, oh lele itu di mana aja hidup, tapi nggak semudah itu gitu. Artinya kita harus mempersiapkan sistem-sistem ataupun media-media yang harus kita gunakan ketika lele ini kita ternakan. Lele ini adalah ikan yang banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat Indonesia, terlebih daripada harganya yang ekonomis dan nilai gizinya juga lengkap gitu. Dan belum lama saya juga mendengar ada keputusan daripada pemerintah untuk membangun ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kan bentuknya makanan ataupun bahan olahan, dan lele ini menjadi salah satu alternatif yang banyak sekali dibudidayakan oleh instansi-instansi di luar daripada petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Contoh kayak pensiunan polisi, pensiunan TNI, pensiunan DPR ataupun anggota-anggota yang berkepentingan lainnya, itu mereka di samping mempunyai usaha, mempunyai pekerjaan tetap, mereka mempunyai usaha sampingan, yaitu adalah budidaya lele, yang mana budidaya lele ini menjadikan mereka itu setelah mereka pensiun ada usaha yang mereka jalankan, dan itu sudah dijalankan di beberapa tempat. Mungkin itu motivasi dari saya untuk seluruh calon petani ataupun calon pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Lakuin ini itu jadinya serba salah, ngelayanin lo hanya undang amarah. Lebih baik gue acukan aja lah. Ngomongin gue bodo amat. Lo ngehina gue bodo amat. Lo munafik
sendiri berani lo sikat. Tapi gue yakin